yang lain sudah menunggu. Jadi saya ingin menyelesaikan dua materi sebagai bahan diskusi kita pada sore hari. Saya kira kita sudah bisa mulai mungkin. Ya, pertemuan yang ketiga, integrate management. Jadi bagaimana kita melakukan pengelolaan secara terpadu. Nah, pada waktu minggu pertama atau minggu kedua kita sudah diskusi mengenai sistem bagaimana kita mencoba menggunakan sistem approach dalam dalam apa namanya hmm, uh, menjembatani sistem itu ada komponen seperangkat komponen lebih dari satu ABC, kemudian ini adalah interaksi, ya, ada satu arah, ada dua arah, kemudian sistem lingkungan ini nanti akan mengolah input dan hasil lebih dari satu, ya, atau satu atau lebih output yang diinginkan. Kemudian ini kita sudah diskusikan juga, saya kira, dengan menggunakan apa yang disebut dengan black box model, dan sudah kita juga sudah diskusikan pada waktu itu bahwa uh, hasil yang dicapai dari black box model ini adalah yang pertama adalah design output, dan itu bisa dua aspek di situ, dua pilar, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Kemudian undecided output ini sangat terkait dengan aspek ekologi atau environment. Jadi untuk tujuan sustainable agriculture, saya kira kita sudah penuhi tiga aspek itu, ya, tiga pilar. Oke, jadi kita mau coba masuk ke input yang masuk ke sistem kita nanti adalah controllable input dan uncontrolled. Yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Kemudian ada satu input lagi yaitu environmental input. Ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua adalah proses-proses ekologi. Ya, seperti sekarang ini kita sudah masuk ke dalam proses masih dalam lingkar uh, La Nina El Nino, ya, La Nina El Nino, ya, dan itu sangat mempengaruhi berbagai aktivitas baik ekonomi maupun sosial masyarakat. Oke, ke depan ini sebentar ini kita mencoba untuk membangun model sistemnya. Jadi model sistem yang apa yang akan kita bangun, nah kita akan langsung masuk ke kasus. Ya, kita akan mengambil kasus dari beberapa sektor. Yang pertama ada sektor biofisik, ada juga sektor apa ya, ya misalnya dari pertanian, kemudian dari hidrologi, dan beberapa lagi kalau masih sempat kita ambil sebagai contoh. Oke, nah kalau nanti kita sudah bangun model sistemnya, maka itu akan kalau kita sudah, kalau model sistem ini sudah terbangun, ya, maka itu akan mengisi uh, model sistem di dalam black box. Jadi nanti pada akhirnya bukan lagi black box, tapi sudah white box, sudah terbuka. Jadi prosesnya sudah kelihatan. Nah, ini yang akan kita capai. Baik, uh, kita sudah tahu bersama, ini juga barangkali sudah pernah disampaikan, bahwa ada tiga dimensi atau tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan. Pilar yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah ekologi. Nah, kalau antara ekologi dengan sosial, ekologi dengan ekonomi, ya, itu uh, arahnya itu adalah mengarah kepada efisiensi atau kelayakan, kemudian conservable, ya. Jadi aspek-aspek bisa dikonservasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau antara ekologi dengan sosial, ya, itu
larinya ke aspek-aspek practicability, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan secara teknis. Kemudian ini kalau misalnya antara ekonomi dan sosial, saya kira ini arahnya ke arah apa namanya keadilan, ya, kemudian kebersamaan atau keseimbangan atau apa namanya equity, ya, ekuitas. Kemudian nanti ketiga-tiganya itu adalah yang di bagian D ini adalah uh, sustainable. Jadi tiga pilar, ya, apa namanya, terjadi interseksi tiga lapisan itu, maka itu yang disebut dengan uh, sustainable atau keberlanjutan. Nah, ini yang akan kita capai. Oleh karena itu nanti kita coba masuk ke uh, tiga aspek ini. Yang pertama kita tunjukkan antara ekologi dan ekonomi. Ini kasusnya adalah contoh, ya, sebagai contoh ada satu rencana pembangunan jalan antara Poros Masamarampi, ini daerah Sulawesi Selatan yang jauh, kira-kira 600 km dari sini. Secara ekonomi layak, ya, karena memang areal yang mau dituju itu memang sangat terisolir. Jadi aspek-aspek ekonominya menjadi tidak berkembang, ya. Tapi pada saat dilakukan kajian, maka sepanjang jarak, ya, antara kurang lebih 80 km itu terbentuk dari batuan induk granit yang mudah, sehingga strukturnya poros, kemudian mudah sekali tererosi, kemudian landslide mudah sekali terjadi, akhirnya banjir juga mudah sekali terjadi. Dan areal ini, lokasi ini atau wilayah ini dikategorikan sebagai daerah-daerah yang tidak stabil. Jadi secara ekonomi layak, tapi secara ekologi tidak layak. Jadi akhirnya tidak bisa kita bangun, ya. Jadi ada kendala dari sisi ekologi. Kemudian sebagai contoh untuk ekologi dan sosial, ya, ada satu tempat, ya, di Kota Makassar pernah dilakukan rencana pembangunan IPAL kira-kira pada tahun-tahun 90-an berapa itu, ya. Memang secara geofisik bisa dilayak, ya, sudah diamati, tetapi dari sisi sosial itu ditolak oleh masyarakat. Ditolak karena, ya, masyarakat sudah biasa dengan caranya sendiri, ya, sehingga pembangunan IPAL pada waktu itu ditolak, jadi tertunda, ya. Nanti baru-baru sekarang baru sepertinya sudah jadi itu, ya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah ada satu lokasi peternakan di kota Parepare, ya, dari Makassar kurang lebih 150 km. Secara ekonomi layak, ya, secara ekonomi layak. Tapi memang awalnya lokasi itu jauh dari pemukiman penduduk di kota Parepare, jauh. Tapi ya lama kelamaan penduduk tambah banyak, akhirnya penduduklah yang mendekati lokasi itu. Nah, pada akhirnya menjadi ditolak oleh masyarakat karena kebanyakan mereka Muslim, sementara peternakan itu adalah peternakan babi. Akhirnya peternakan itu dipindah ke suatu tempat di mana masyarakatnya bisa menerima kegiatan itu. Oke, jadi itu contoh-contoh bagaimana ekonomi sosial, ekonomi ekologi, kemudian sosial ekologi. Nah, kemudian untuk sampai kepada ketiga-tiganya, maka kita akan mencoba masuk ke dalam satu kasus farming system. Farming system itu adalah satu pola integrated farming yang ada dikenal di sektor produksi di bidang pertanian, ya. Areal lahan kurang lebih 10 hektar ini akan dimanfaatkan sebagai areal penggembalaan ternak sapi. Secara komunal, ya, di dalam areal itu secara komunal akan dilakukan penggembalaan. Makanannya dari pakan yang akan ditumbuhkan di dalam areal, yaitu rumput, ya, barangkali mungkin rumput gajah atau rumput raja. Kemudian untuk menumbuhkan rumput supaya subur, tanahnya subur, maka diberi pupuk. Nah, kita diberi tugas ini, ya, ini tugas kita bersama, bangunlah satu sistem peternakan yang berkelanjutan. Berkelanjutan artinya tiga pilar itu, ya. Tiga pilar, ekonomi, sosial, dan satu lagi ekologi atau environment. Nah,
Untuk yang pertama yang perlu ditanyakan adalah kalau kita kembali kepada konsep atau teori-teori sistem yang kita sudah diskusikan, maka kita harus tentukan dulu desain outputnya, output yang diinginkan dari rencana ini. Ya, output yang diinginkan dari sistem kita ini adalah kita harus menghasilkan atau memproduksi sapi, tapi sapinya yang super ya. Ya, jadi desain output sapinya yang super. Ya, saya tidak tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu memilih. Kalau saya mencoba memancing, apakah sapi gemuk atau sapi berat atau sapi apa saya tidak tahu. Tapi sapinya harus besar, ya, besar. Kalau kita lihat di teman-teman di ahli-ahli peternakan, kalau kita tanya, dia bilang ini kira-kira bisa mencapai sampai 1.000 kilogram, 1.000 kilogram. Jadi mungkin tipe-tipe sapi limusin begitu ya. Nah, sekarang kita mulai bekerja. Tolong nanti bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti dan mencoba memberikan masukan ya. Untuk sampai kepada memproduksi sapi gemuk, komponen sistemnya apa? Komponennya apa? Nah, kita mulai bekerja. Saya kira bisa direspon. Komponennya apa ini? Pakan, Prof. Pakan, Ya, pakan. Pakan, Pak Prof. ya, tanpa pakan sapi tidak bisa diproduksi. Mulai dari bibitnya, Prof. Oh, bibit yang kedua, bibit. Oke, Bibit unggulnya. harus. Ya, Iya, apa itu? sapi Kira-kira unggul. apa itu? Bibit unggul apa ini? Sapi unggul kayak Limusin atau pakai sapi Bali atau? Belgian Blue. Sekarang Waduh, Belgian. Mas Salur itu Belgian itu bisa sampai berapa besar ya? Kalau kalau limusin kan bisa sampai 1.000 kilo. Kalau Belgian itu apa? Sampai berapa? Pokoknya ototnya kayak Arnold aja, Prof. Kayak Arnold Schwarzenegger. Otot lifter. Pokoknya gemuk. Mas Salur pokoknya gemuk ya, jangan kurus. Ya. Prof, boleh potong dulu nggak? Ini Prof tadi kan Prof cuman tiga pilar ya untuk keberhasilan ekonomi, sosial, Oke, environmental gitu. oke. Mau Sedangkan tambah satu lagi? enggak, pembangunan itu kan tadi dilihat dari mungkin layanan ya. Kalau untuk pemerintah kayak jalan itu kan tidak hanya dari ekonomi, tetapi bagaimana Oke. negara hadir untuk melayani kepentingan masyarakat itu. Walaupun mungkin secara ekonomi ada beberapa Pelayanan yang ya. tidak layak ya mungkin. Terima kasih, Prof. Oke, jadi aspek pelayanan ya. Oke, oke, saya kira boleh ditambahkan. Tapi ini untuk kasus ini sementara jangan ditambahkan dulu ya. Nanti lebih rumit lagi. Pak Prof, Jadi kalau ini saya sarankan sama ya, tenaga pencari pakan. tenaga. Tapi ini Bu, mohon maaf ya. Ini Pencari areanya pakan. 10 hektar ya. 10 hektar. Ini kalau 10 hektar ini satu keluarga aja yang mengendalikan ini. Jadi manajernya keluarga itu. Oh, boleh. Belum menerima tenaga kerja. Boleh berarti Kalau yang punya. ya, nanti kalau membangun, nanti kalau mau coba nanti kita cari kasus yang sedikit lebih kompleks ya, memperhitungkan banyak aspek. Ini kita berangkat dari yang sederhana dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah punya bibit sapi, kita sudah punya pakan, ya, katakanlah rumput gajah barangkali tumbukan dalam. Dan ini kandang ini ya. Jadi batas sistem kita ini adalah kandang. Jadi kita buat kandang, pagar. Oke, supaya sapinya tidak keluar. Pertanyaannya adalah, apakah sudah bisa kita memproduksi sapi gemuk dengan adanya dua komponen? Belum, Prof. Apa lagi? Harus apa Kita lagi? membutuhkan ini Ada obatnya, Prof. Kesehatan daripada sapi perlu Oke. diperhatikan. kesesuaian Baik. lingkungan. Kesehatan dari sapi. Kesehatan itu berarti kaitannya dengan apa ya? Menyiapkan obat-obatan atau apa ya? Harus ada dokter hewan, yang menanganinya. Itu nanti akan masuk sebagai input. Nanti kita inputnya ada 3 itu ya. Ya, jadi Kesesuaian nanti ini, Prof. pupuk, kemudian apa segala macam masih input. Ya, Kesesuaian Apalagi? kesesuaian Masih ada tempat yang komponen kita kah? mau pakai.
sebagai tempat Oke, betul. Jadi penggemukan, sebelum Prof. ya betul. Jadi Lokasi, sebelum kita lokasi. membangun area lokasi di Ya, situ, maka lokasi sudah ya. harus Harus jauh ada dari kajian. harus Kajiannya jauh dari disebut land, permukiman. ya, ya. Lensure. Jadi lokasinya itu sudah dianalisis lah, sudah ada kajian Iya. akademik. Yang pertama adalah land capability, yang kedua adalah Iya. land atau land suitability. Nah, saya kira sudah cukup. Katakanlah ini sudah lepas dari itu. Tinggal kita mau mencari ini, apakah ada komponen lain? Ya, apakah ada komponen lain selain sapi atau bibit dengan pakan? Sudah ada dua ini. Apakah sudah bisa kita Ada. berjalan ini? Ada tenaga kerja yang mengelola. Oke, tenaga kerja itu Ternaknya. manajer satu keluarga yang kelola, Bu. Iya. Keluarga, anak-anaknya, mertuanya pun diikutkan itu. Kalau diikutkan Sekarang, juga ya ya. sekeluarga, mereka juga harus diberikan tugas, harus Oke. tugasnya bergantian. Oke, nanti. Jadi itu apa itu? Manajemen ya, aspek manajemen ya. Ya. Untuk Oke. manajemen. Ya, itu ada pada diurus oleh manajemen ya. Jadi Ya. katakanlah manajemen ini diurus oleh keluarga. Nah, sekarang Maaf Pak ini Prof, ini apa sapinya harus sapi lokal atau sapi sembarang? yang penting sapinya bisa gemuk Tambahan sampai Prof, 1000 kilo. tambahan Prof. Untuk Seru deh. tambahannya limbahnya Prof, fesesnya bisa dikelola dan dijadikan pupuk untuk Oke. kesuburan tanahnya kembali. Tunggu. Iya, Jangan untuk terlalu anu cepat. itu ya, Jangan terlalu cepat. berkesinambungan ke Oke, proses jangan terlalu Pak bisnis. Prof cepat. akan lebih baik kalau kita memproduksi atau kita Rame apa asik. namanya Sapi. memelihara Ini sapinya itu yang rasanya- lokal Bikin- saja Pak Prof. Jangan lagi yang dari luar Pak Prof. Mencintai produk dalam negeri Pak Aduh. Prof. Memang Oke. luar biasa Ibu Nana, Nah. seru deh, semangat. Saya rasa-rasanya sudah mau dekat-dekat buka kayaknya. Makanya kita juga harus kita Jalan. bicara sapi. Prof, karena kita harus Ya. memperhitungkan sumber air juga, Prof. Oke. Jadi ini nanti dibaca ya Pak, areal lahan kering. Lahan kering itu sumber air satu-satunya adalah hujan. Kalau mau menambahkan irigasi, modelnya akan berubah lagi. Artinya bisa aja. Tapi untuk sementara tugasnya seperti ini. Lahan kering. Jadi rain fed. Jadi cuma hujan ya. Oke. Kita lanjut sekarang ya. Jadi sudah ada dua komponen sistemnya. Satu adalah bibit. Oke. Ya, Yang kedua adalah rumput. Buat Rumputnya panen. rumput gajah pakan. Yang ketiga apa ini? Nggak bisa jalan kita kalau nggak ada ini. Ini komponen yang sangat menentukan. modal. Oh ya, sudah siap modalnya Bu. Sudah kita ambil dari bank. Sudah siap. Manajemen. Ya, manajemen sudah siap. Oh, Manajemennya akan diatur oleh satu keluarga yang memang sudah apa ya, piawai lah dalam mengatur ternak ya. Lokasi, Prof. Kandang. proses pemotongan. Tunggu dulu Pak. Tolong pertegas dulu. Maksudnya lokasi apa ini? Pemasaran, Prof. Kandang, Prof. Oke. Kandang. Ya, itu yang saya. Kandang. Itu yang saya. Oh, maksudnya areal di dalam kandang. Harus dipagar keliling. Oke, kalau begitu sebetulnya begini, dipertegas saja bahwa lokasi yang dimaksud itu adalah, dan nanti kita jalan saja. Yang pertama adalah ternak, jadi bibit, maksudnya bibit ya. Ternak. Ya, Yang pakan. kedua adalah rumput, dan yang ketiga barangkali arahnya seperti itu mungkin ya. Jadi satu ya kita ya, kalau lahan boleh lah, tapi kita spesifik aja bahwa dia akan dilakukan pada satu areal, yaitu satu areal tanah ya, dan tanah itu luasnya sama dengan 10 hektar dan itu di kandang. Nah sekarang coba dipikir, apakah kita sudah bisa memproduksi sapi gemuk kalau sudah ada komponen ini, tiga ini, atau masih ada komponen yang lain? Belum. Perlu air. Air. Suplemen. Ada hujan. Jadi ini adalah rain fed, sehingga airnya dari atas. Ini Dari hujan. hujan, Ini. dari hujan. Ya. Jadi kita tidak ada irigasi. Jadi memang daerahnya adalah yang disebut dengan lahan kering. Lahan kering itu sumber air satu-satunya adalah Proses pengolahan pakan, Prof. Membangun Oke. reservoir dulu, Prof. Reservoir untuk menampung air hujan.
jadi nanti airnya itu akan datang, hujannya masuk. Dan Ya, biasanya kan daerah reservoir peternakan itu mungkin. bukan yang datar ya. Ya, nanti air itu akan bergerak mengisi daerah-daerah yang cekungan. Nah, di situ akan terjadi genangan-genangan air. Nah, sapinya datang minum di situ. Itu yang Bikin terjadi dam. pada daerah-daerah yang lahan kering ya, rainfed itu. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah bisa memproduksi sapi gemuk? Sudah ada ternak, apa bibit, sudah ada rumput, sudah ada tanah. Suplemen, Prof. Suplemen. Belum. Karena Belum, butuh apa lagi? pengolahan pakan. Oh Pengolahan iya, nanti ini pakan untuk meningkatkan produksi daripada Ibu nanti peternakan itu. punten punten ini Pak, ini ada rumput ini, pakannya itu rumput yang ditanam di dalam areal. Rumput sudah Kalau ada. mau menambahkan lagi yang lain-lain nutrisi silakan aja, tapi rumputnya cukup sudah ini, Bro. ditumbuhkan. Rumput sudah Bisa ada. produktif, Prof. Oke, sekarang Bibit rumput. sekarang jadi memang kalau sistem itu bekerjanya selalu pertanyaan logik, tidak logik. Kalau masih belum, kita balik lagi. Tapi kalau sudah komponennya sudah oke, kita mulai masuk ke dalam tahapan berikutnya. Oke, sekarang katakanlah ini sudah oke, bisa, maka kita masuk ke, kalau nanti kita ini bersiap untuk membuat satu model, ya. Model ini dalam bentuk model matematik, apalagi nanti akan bekerja menggunakan komputer, ya, maka itu disarankan untuk apa yang muncul itu diberi simbol. Jadi kalau tanah ini ya simbolnya 1, tanaman simbolnya 2, ternak simbolnya 3. Ya supaya nanti memudahkan ya, memudahkan membangun model itu. Nah, kemudian input. Tadi ini dikatakan, ini di pernyataannya adalah ditumbuhkan dalam areal dan diberi pupuk. Diberi pupuk untuk menyuburkan tanah sehingga tanamannya juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu pupuk ini bisa macam-macam ya, bisa urea, bisa fosfat, bisa juga kalium, terserah. Bisa juga tiga-tiganya, tapi kita mau mencoba mengambil salah satu saja dulu karena nanti terlalu rumit kalau tiga-tiganya langsung dipakai. Katakanlah kita pakai fosfat. Nah, sekarang kalau fosfat ditambahkan ke areal ini ditambahkan kemana ya? Ke tanah, ke tanaman, atau ke ternak? Tanaman. Ke tanah. Ke tanah, Logiknya? Tanaman. Ke tanah. Tanah ya? Tanah. SP3-nya gitu. Iya, karena begini. NPK. Harusnya Gini nih. pupuknya NPK. Rumput. Ya, ambil satu contoh aja. Nanti ibu nanti membangun sistem dengan pupuk tiga-tiganya dimasukkan. Karena karakter tiga-tiga pupuk itu berbeda ya. Jadi nanti sistemnya bisa, nanti bermain-main dengan sistem bagus lah. Pokoknya fosfat dulu, nanti setelah itu bangun dengan NP, bangun dengan NPK. Nah, saya kira itu bisa. Oke, nah sekarang fosfat. Fosfat, kalau fosfat ditambahkan ke dalam areal kita, maka kita ke tanah. Apakah tidak bisa ke tanaman? Biasanya orang-orang mereka yang di agronomi itu kalau mereka bekerja, kalau dengan misalnya memelihara anggrek, dia pakai foliar ya, pakai apa? Foliar feeding, dia semprot-semprot daun apa. Jadi dia ke tanaman. Kalau ini saya kira mungkin tidak layak kalau ke tanaman. Jadi dia pupuknya disebarkan ke tanah. Jadi pada saat fosfat diberikan ke tanah, maka saya kira lebih bagus diberi simbol juga. Jadi X1 adalah P di dalam tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah P bisa bergerak dari tanah ke tanaman? Bisa. Bisa, Bro. Berarti ada fungsi transfer dari komponen 1 ke komponen 2 dan maka P sudah ada dalam tanaman. Jadi artinya F12 itu adalah Fungsi rumput transfer. menyerap hara P di dalam tanah. Ini simbol-simbol ini juga harus dibakukan ya supaya memudahkan kita dalam membangun model ini. Nah, setelah P di dalam tanaman, maka ditanyakan lagi, apakah P di dalam tanaman bisa kembali ke tanah? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Melalui apa itu? Melalui panen yang dikembalikan. Lakukan yang Dekomposisi. ya pembusukan. Oke. Nah, sekarang
Ya, pada waktu serasa daun kemudian akar yang mati juga kembali ke tanah, maka akan terjadi dekomposisi. Jadi F21 ini sebetulnya ya, ini maknanya ini adalah dekomposisi sebetulnya ya. Jadi ada proses dekomposisi sehingga melahirkan lagi kembali nutrien-nutrien yang ada dalam tanah. Sepertinya untuk komponen 1 dan 2 yang kita sudah selesai. Kita bergerak ke komponen ketiga. Komponen ketiga, P dari tanaman ke ternak. Ini sudah pasti ini. F23 artinya sapi makan rumput. Sehingga P sudah ada di dalam sapi. Apakah P di dalam sapi bisa ke tanaman? Bisa. Bisa. Melalui Apa? kotorannya. Kotoran. Harus Pak Gerena coba. coba dilihat ya. Ini ini menggambar sapi agak susah ya. Ini ada kotoran keluar ini. Kata ini ilustrasi ini supaya bagus lah. Kita di sini ada daun. Di sini ada daun. Oh sorry, katakanlah ada daun sini. Terus di sini melekat kotoran ini. Ya. Jadi kotoran sapi melekat pada daun. Pertanyaannya, bisa tidak P dalam kotoran sapi itu menyerap ke daun, masuk ke dalam daun? Tidak bisa, Prof. Tidak bisa. Ini ahli apa harus ini? melalui Yang akar. harus menjelaskan ahli apa ini? Sebentar, Prof. P Saya tidak dalam tahu daun. ahli apa yang harus menjelaskan. P yang melekat di daun. Jadi kotoran ternak melekat di daun. Ya. Nah, apakah P dalam kotoran itu bisa langsung menyerap masuk ke daun melalui daun? Tidak. Tidak, Tidak Prof. bisa. Tidak bisa ya. Oke. Ya, Tidak bisa, Itu Prof. itu tidak ada. Lalu berarti kalau begitu harus ke tanah. Nah, di tanah ada F31. Pertanyaannya, apa makna daripada F31? Tentu kurang lebih sama dengan makna F21 ya. Iya, betul. Betul. Ya, dia juga dekomposisi. Terjadi Tapi dekomposisi. Betul. F21 itu dekomposisi nabati, sementara F31 dekomposisi hewani, Hewan. kotoran ternak. Pertanyaannya adalah, apakah proses dekomposisinya sama? Dengan semua yang terlibat sama, misalnya bakterinya sama, apanya sama. Beda. Kalau sama, Beda-beda. kita membutuhkan satu ahli saja. Satu ahli dekomposisi. Tapi kalau berbeda, maka kita butuh 2 ahli dekomposisi. Satu ahli dekomposisi nabati, satu ahli dekomposisi hewani. Jadi ini harus diselesaikan ini. Kalau dianggap sama, Sama berarti aja, satu Prof. orang Kalau aja. saya bilang. Kira-kira sama ya? Kalau saya bilang sama sih. Sama, Prof. Sama. Bakterinya sama. Tapi begini, kita lebih jauh dulu. Ya, kalau serasa ini bentuknya betul-betul dalam bentuk yang alami betul ya, jatuh ke tanah, itu yang diproses. Kalau kotoran itu kan dari makanan terus diproses di lambung, terus nanti keluar. Saya pikir itu sudah barang selesai itu ya. Atau Betul. gimana nih? Barang jadi itu. Apakah itu tidak dipertimbangkan? Atau minta bantuan lah sama teman-teman yang ahli pakan ternak. Siapa tahu ada di antara satu orang di antara kita ini bisa membantu. Ini memang sengaja dipilih yang apa supaya masing-masing kita berlogika ya. Saya pun bukan ahlinya ini. Oke, kalau sama, katakanlah sama. Maka pertanyaan yang terakhir untuk sistem kita ini adalah, apakah P dalam tanah bisa masuk ke ternak? P dalam tanah bisa masuk ke ternak, bisa, Prof, Ya. melalui pakan, tapi bisa melalui pakan. Kalau melalui pakan berarti dia dari tanaman ya. Dia dari tanaman, berarti ini tidak ada ini. Kalau begitu, ya, P dalam ternak langsung Masuk dari ke tanah, dalam. tetapi masuk ke tanaman dulu. Oleh karena itu maka kira-kira Kalau seperti ada- itu interaksinya. Sebenarnya kalau ada air di tanahnya itu ada air tergenang, pada saat sapinya minum, maksudnya itu ya secara alami ya, Prof, Saya ya? kira bisa.
Saya kira bisa. Apalagi kalau kita ganti ternaknya dengan ternak babi. Oh, lebih banyak Ya, lagi dia itu ya. gelundung-gelundung gitu kan ya. Anak. Dia Atau ngobek-ngobek. ternaknya ini kita ganti dengan ikan bandeng. Ikan Ikan bandeng. bandeng. Justru enaknya ikan bandeng itu ada di Iya, bagian perut lumpurnya. yang seperti lumpur, itu adalah clay. Sebenarnya Ya. terlihat itu. Ya, lumpur yang masuk. Tapi sapi mungkin tidak seperti ini. Tapi kalau bandeng saya kira, nah artinya apa? Ini betul-betul locality, spesifik. Kalau diganti komponennya maka semuanya akan berubah. Jadi artinya apa? Setiap momen itu memang harus dibangunkan satu sistem tersendiri, tidak akan sama. Oke, kita sudah perhatikan sekarang bahwa di dalam sistem kita ini ada yang searah, ada yang dua arah. Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Memang harus dibangun, dianalisis itu sampai keluar bahwa ini searah dan ini dua arah. Berarti dalam ini nanti pekerjaan kita akan bekerja menggunakan pola-pola eksponensial yang yang sendiri-sendiri ini, dan juga akan bekerja pada pola-pola yang parabola. Ya, jadi ini memang sudah hukumnya seperti itu. Kita lanjutkan sekarang. Kita yang berikutnya menentukan apa undecided outputnya. Adakah output yang tidak diinginkan yang bisa keluar dari sistem kita? Bisa nggak? Apa itu? Apa tuh? Emisi Kita tidak karbon, inginkan Prof. tapi dia bisa keluar. Gas Bisa metana. pakan, Bisa Prof. diulang Kalau itu seandainya ternaknya Ya, itu tadi ayam bisa contoh. fosfor kembali lagi ke Ya, ternak. contoh tadi ya gas metan ya. Gas metan saya kira ya betul. Jadi dari kotoran ternak yang tersebar di dalam itu bisa mengeluarkan gas itu. Sebenarnya dari proses dekomposisi juga ada gasnya ya, CO2, tapi nanti dipakai lagi. Pupuk kalau kita pakai urea itu juga ada, urea itu lebih volatil ya, menguap ya. Jadi ada hubungannya dengan atmosfer. Jadi dia bisa hilang ke atmosfer. Ya betul, itu ada kehilangan seperti itu. Itu yang disebut dengan undecided output. Tapi ini yang di dalam komponen tanah ini, tanaman ini ada enggak undecided output yang diperkirakan akan keluar dan itu kita tidak inginkan? Atau paling tidak kita tidak rasakan. Tiba-tiba kok tanahnya menjadi tidak subur, tiba-tiba harus menggunakan pupuk makin lama makin banyak karena kehilangan nutrien ya, kehilangan nutrien. Penggunaan Nah, ini tidak terkontrol, Prof, ya, menyebabkan disperse tanah. Kemudian ya itu oke. kaitannya dengan berkelanjutan tadi, Prof. Ya, oleh karena itu memang ini nanti yang bisa keluar adalah materi, bisa juga energi. Kalau kotoran ternaknya terbawa itu juga energi. Nah, materi ini bisa berupa sedimen melalui proses. Kalau yang di atas masuk ke pasar terjual, kalau yang di bawah ada proses yang namanya erosi. Erosi itu ada dua, ada air yang mengalir, ada juga sedimen. Biasanya yang dominan adalah clay. Nah, clay ini kalau dia keluar dari sistem ini, kalau kita tidak kontrol, maka P-nya bisa ikut ke situ. Rupanya P itu karena sifat unsurnya, maka dia bisa terikat dengan clay. Beda dengan nitrat ya. Kalau nitrat itu dia tidak langsung terikat dengan clay, tapi karena memang sifat unsurnya berbeda dengan fosfat, maka dia itu labil sekali dalam air. Makanya dalam pencemaran nitrat peluangnya lebih besar untuk mencemari air, ya, termasuk air bawah tanah itu, karena dia labil ya. Bentuk nitrat yang terakhir paling ujung itu adalah paling stabil adalah nitrat. Bentuk nitrogen yang paling stabil adalah nitrat. Nah, ini disebut undecided output. Kalau ini terjadi, hati-hati, misalnya ada sedimen, ada P, ada organik yang muncul, misalnya sisa kotoran yang tidak terdekomposisi bisa keluar terbawa, itu juga ada unsur-unsur. Kemudian jangan lupa ya, kemungkinan atau peluang-peluang terjadi yang disebut dengan eutrofikasi. Eutrofikasi ini penyuburan perairan di danau banyak ya, mulai dari kalau di sini Danau Tempe, kemudian di Gorontalo danau Limboto, di utara di sana di Manado ada Danau Tondano, kemudian
masuk masuk di apa? Citarum ya, pokoknya di Jawa banyak sekali ya, sampai di Wairarem di Lampung, sampai di apa Danau Toba itu eceng gondok. Tapi satu yang berbeda saya lihat adalah di Lampung. Lampung itu di Wairarem itu ecengnya bukan gondok, bukan yang besar, tapi yang kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kembang-kembangnya juga manis sekali ya, seperti apa namanya? Seperti iya, bisa jalan di atas kembang ungu-ungu merah-merah begitu. Tapi bukan eceng gondok. Tapi di banyak danau, di banyak waduk itu yang dominan adalah eceng ya. Eceng yang punya gondok ya. Oke, kalau itu terjadi, maka banyak sekali yang bisa terpengaruh ya. Yang pertama, kualitas airnya terpengaruh, sedimentasi berarti pendangkalan, kapasitasnya menurun, kemudian energi fotosintesa tidak sampai ke dasar, jadi makanan ikannya berkurang karena tidak ya, mungkin juga zooplanktonnya terganggu karena proses-proses ini, energi terhalang ya, hasil tangkapan tentu berkurang. Dan kalau di Danau Tempe di Sulawesi Selatan itu dipakai juga sebagai produk transportasi dari desa ke desa, biasanya tidak usah pakai darat, dia pakai perahu aja itu ya di danau. Tapi danaunya penuh dengan eceng gondok, akhirnya transportnya juga terganggu. Jadi memang melelahkan ya. Ini undecided output inilah yang masuk dalam kategori pilar-pilar ekologi atau pilar-pilar environment. Sementara sapi gemuk ini masuk dalam pilar ekonomi dan sosial. Jadi saya kira ini 3 pilar sudah tercover ya. Oke, ini satu kasus ya. Jadi kita sudah coba-coba mencoba mengintegrasikan antara ekologi, sosial dan ekonomi. Ini satu kasus. Saya mau menyampaikan lagi kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua, nanti diskusinya sambil jalan aja. Ini adalah begini. Jadi pembangunan berkelanjutan itu memang diharapkan dapat memelihara ya. Jadi sasarannya itu kita dapat memelihara yang disebut dengan siklus penunjang kehidupan. Siklus penunjang kehidupan. Jadi life support siklus. Di antaranya adalah siklus materi, siklus energi, ya, siklus oksigen dan CO2, siklus air juga itu adalah salah satu siklus penunjang kehidupan. Kemudian siklus nitrogen, siklus karbon dan lain sebagainya, ya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu diharapkan untuk menjaga agar siklus-siklus ini tetap normal, ya, tidak terjadi penyimpangan, ya, sehingga kalau terjadi penyimpangan kan ya samalah seperti kita sekarang ini ya, masuk ke dalam arena El Nino dan La Nina. Nah, ini dia yang jadi masalah itu ya. Kita coba lihat, ini adalah siklus materi dan aliran energi dalam ekosistem. Ya, mulai dari produsen ini ada tumbuhan ya, tumbuhan berklorofil. Ini ada matahari. Kemudian nanti ini ke sana, ini makin ke sana konsumer 1, konsumer 2, konsumer 3. Kemudian kalau ini mati maka dia masuk sebagai sampah organik. Kemudian tadi sudah ada penjelasan mengenai dekomposisi, mineralisasi dan sebagainya. Maka setelah itu dia akan masuk ke, jadi dia berdaur. Nah, tapi apa yang terjadi? Kemarin malam, tadi malam atau kemarin malam saya nonton TV di mana itu di mana ya, daerah mana? Itu harimau itu menerkam orang. Dia masuk ke desa. Nah, berarti ini sudah Lampung, sudah siklusnya nggak jalan kalau gini. Ya. Iya kan? Ada yang berubah sekarang. Masa harimau masuk ke desa? Mestinya tidak masuk ke desa. Mestinya dia cari konsumer 2. Ya, konsumer 2 cari konsumer 1. Konsumer 1 cari tanaman. Tapi kan sekarang nggak lagi. Harimau mencari yang menanam
tumbuhan itu. Nah, ini sudah jadi tolong ini dicermati betul bahwa ada sesuatu yang terjadi dan barangkali ini bahan-bahan kecil tapi mungkin nilainya besar untuk jadi bahan-bahan kajian ya. Kemudian yang kedua, siklus O2 dan CO2. Yang kedua, oksigen diambil oleh manusia, diambil oleh hewan. Kemudian manusia mengeluarkan CO2, kemudian tumbuhan mengambil CO2 untuk proses fotosintesa, dan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan menghasilkan oksigen, tumbuhan menghasilkan oksigen, kemudian fitoplankton mengambil juga CO2 karena namanya fito ya, jadi tanaman, kemudian juga menghasilkan oksigen. Siklus oksigen dan karbon dioksida di alam ditunjukkan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang manakah yang makin lama makin besar? Ya, apakah manusia, hewan, tumbuhan, atau fitoplankton? Dan yang manakah yang makin lama makin kecil? Maksudnya mengecil dan membesar. Kita perhatikan, ya sadar saja bahwa tumbuhan makin lama makin mengecil realnya ya. Apalagi kalau kita sudah merambah kiri kanan itu makin kecil. Terus manusia makin lama makin besar. Ya berarti CO2 memang makin lama akan makin besar. Ya, makin lama akan makin besar. Ya, fitoplankton itu makin lama makin besar atau makin lama makin kecil? Makin lama makin kecil, Pak, makin sedikit. Apalagi kalau dapat pencemaran dari domestik di perkotaan itu, wah itu fitoplankton itu banyak yang tidak banyak yang mati ya. Jadi ini adalah siklus oksigen dan CO2. Ini harus terpelihara, harus selalu dalam kondisi normal. Kalau tidak, kalau CO2-nya makin lama makin besar, apa yang terjadi? Ya, berarti oksigennya makin lama makin kecil. Padahal kita ini butuh oksigen. Jadi saya ingat dulu ada karikatur di Kompas dulu. Jadi ini di permukaan dia bikin zona. Jadi kita di permukaan, manusia ada di permukaan, kemudian oksigen dan CO2 di zona mana? Ternyata CO2 dulu, di atas kita CO2, baru oksigennya paling tinggi. Di atas, jauh ke atas. Kenapa? Karena bobot molekulnya kan ya, jadi CO2 lebih berat daripada oksigen. Jadi makanya dia di atas. Dia bikin tempatnya di zona A, B, C gitu ya. Jadi akhirnya terpaksa kita ngambil selang itu. Oksigen pakai selang karena jauh di atas kita. Ini karikatur yang sangat tinggi maknanya ya. Itu kepada kita harus sadar bahwa memang ada hal-hal yang sudah menyimpang. Ini adalah siklus life support siklus oksigen dan CO2. Sekarang karbon. Nah, tadi ya menyebutkan ada kalau karbon yang terbakar ya saya kira metan akan keluar dan sebagainya. Kita lihat ini membakar fosil misalnya ya. Kemudian ini adalah tanaman ya. Kemudian di sini ada CO2 ya, HCO3 ya, ini hasil pembakaran masuk ke situ. Nah, kemudian ini ada proses fotosintesa, CO2 diserap, kemudian fotosintesa, kemudian juga terjadi respirasi. Respirasi itu oksigennya yang dikeluarkan, respirasi. Nah, kemudian ini di bawah ini ada residu organik yang sangat penting artinya, Yang pertama adalah peat, yang kedua adalah fosil. Jadi ini dipertahankan di bawah ya, dikonservasi residu-residu ini. Tapi kalau dibakar maka dia akan keluar ya. Kemudian kaitannya dengan residu kotoran ternak dan lain sebagainya, mikroorganisme, kemudian ada tanaman. Ini siklus karbon. Nah, kita lihat lagi ya. Ini di daerah apa namanya? Ini di praktek-praktek pertanian ya. Praktek pertanian. Di bagian sini adalah ini praktek yang disebut lower fertilizer. Jadi low input.
Jadi namanya low input agriculture. Jadi dia tidak menggunakan input pupuk kimia yang banyak. Kalau di sini ini menggunakan pupuk kimia yang jumlahnya cukup banyak. Di sini mungkin lebih banyak organik lah seperti itu ya. Dan apa yang terjadi? Ini terjadi loss ya, nutrien itu disebut lower nutrient losses. Jadi sedikit saja nutrien yang hilang dari praktik pertanian pada low input agriculture dibanding daripada high input agriculture. Jadi menggunakan pupuk kimia yang berlebihan itu juga merugikan kita sendiri ya, karena banyak sekali nutrien yang hilang ya melalui proses yang disebut dengan proses leaching ya. Dan ini juga mengganggu environment ya kalau dia banyak yang hilang itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, wah ini lebih kompleks lagi nih. Ini dibutuhkan seorang mahasiswa S3 yang bisa membangun model yang jauh lebih kompleks ini, luar biasa ini ya. Ini menarik ini. Ada transportasi, ada industri ya. Ini ada aspek kehutanan, hutan ya. Mungkin juga hutan tanaman industri. Ada ternak. Di sini juga aspek pertanian ya. Nah, ini ya di sini kita lihat alur-alur fosfat, kemudian sulfur, CO2 dan lain sebagainya. Jadi ini dalam suatu wilayah yang lebih luas ya. Jadi memang masalahnya pasti lebih kompleks. Jadi kalau kita membangun model ini, pastilah komponennya sedikit lebih kompleks dibanding dengan contoh tadi kita yang sangat sederhana ya. Kalau ini locality pada tanah-tanah tertentu, di sini juga nitrogen siklusnya seperti ini ya. Siklusnya seperti ini pada tanah. Jadi ada keterlibatan komponen vegetasi atau tanaman, kemudian organisme, ada yang mikro, ada yang makro ya. Ini terjadi apa namanya siklus ya, siklus nitrogen, mulai dari prosesnya juga ada amplification, ada nitrifikasi menghasilkan nitrit, kemudian nitrit berubah jadi nitrat melalui ya, kemudian itu yang tadi kita sampaikan, yang bentuk yang paling stabil dari nitrogen adalah nitrat. Nah, ini yang berpeluang menjadi pencemar. Masuk ke kasus yang kedua, bagaimana aliran nutrien pada pertanian lahan kering. Tadi juga kita coba lahan kering. Ini adalah farm. Farm itu usaha tani sebetulnya kalau di pertanian ya. Nah, kemudian kita coba ada nutrien dari udara. Kalau kita punya tanaman-tanaman cover crop yang golongan legum, itu bisa mengambil nitrogen dari udara. Kemudian hujan sebagai input di lahan kering. Kemudian ada serapan hara, seperti tadi lah ceritanya. Kemudian ada biomasa turun, kemudian ada produksi, kemudian ada volatilisasi. Kalau nitrogen bisa menguap ke udara. Kemudian nanti ada pencucian leaching ke bawah. Kemudian nanti ada air sedimen yang kita sebut sebagai undecided output. Kemudian nanti ada sisa-sisa tanaman kalau dia keluar, ya maka itu juga undecided output. Kemudian yang kuning-kuning ini adalah undecided output, ya, proses dan juga hasil daripada. Nah, coba kita perhatikan, masuk ke komponen udara, kalau ini masuk ke komponen tanah, kalau sisa tanaman bisa masuk ke badan air, dan jadilah satu ini dalam satu sistem farm system yang sederhana ya. Kira-kira seperti ini cara-cara menelusuri berbasis sistem. Jadi undecided outputnya apa ya? Ini ya air dan sedimen, kemudian yang tercuci, bahan-bahan yang tercuci, kemudian bahan-bahan yang menguap ya melalui volatilisasi, dan juga sisa tanaman. Nah, ini undecided outputnya. Kalau decided outputnya adalah produksi, dan di sini sudah ada dua hal, yaitu ekonomi dan sosial. Ini kasus yang kedua. Nah, kalau itu kita bawa, ya, jadi kalau model kita ini tadi ini kita sudah bangun, model sistemnya ini kita masukkan ke black box, ya, kita masukkan dia ke black box.
masukkan ke sini, ya, maka jadilah dia white box. Jadi prosesnya sudah kelihatan. Kita sudah bisa bekerja. Kita sudah bisa bekerja. Karena model sistemnya kita sudah bangun, ya. Kemudian kasus yang ketiga, perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, untuk ini maka backgroundnya begini ceritanya, bahwa ternyata freshwater itu kecil sekali, hanya 3% dari 100%. Yang 90% itu air itu ada di laut, ya, ada di laut. Oh, kecil banget ya 3% itu. Itulah yang sampai ke bumi itu, sampai ke bumi. Terus di bumi, wah, kaget lagi di bumi. Ternyata air yang bisa kita manfaatkan hanya terdiri dari air yang ada di danau, ada di sungai, ada di wetland, kemudian ya beberapa bentuk badan air yang lain, ya. Itu besarnya hanya sekitar 0,30 dari 3%. Jadi kecil sekali. Kemudian air yang ada dalam tanah yang membangun kelembaban tanah itu 0,05%. Air hujan yang jatuh dari atmosfer itu 0,04% dari 3%. Jadi kecil sekali, ya. Jadi kecil. Oleh karena itu memang maka ini harus dikelola dengan baik, ya, dipelihara supaya jangan kita saat-saat tertentu sangat berlebih dan saat-saat tertentu kita sangat kekurangan. Nah, kita coba menelusuri ini watershed. Nah, DAS itu merupakan salah satu sentra pengembangan wilayah. Ya. Jadi kalau di wilayah itu kita bisa membangun penelitian batas sistemnya ekologi, batas sistem ekologis. Itu DAS itu adalah batas sistem ekologis. Wilayah pesisir juga batas sistem ekologis. Bisa juga kita pakai batas sistem kita dalam kajian itu batas administratif. Misalnya kecamatan mungkin, ya, atau kabupaten atau provinsi, atau bahkan kita mau lebih luas lagi wilayah yang dalam arti region yang lebih luas, ya. Oke. Kemudian DAS ini kalau kita membangun DAS ini perannya sebetulnya outputnya 3. Yang pertama adalah kuantitas air, outputnya dalam bentuk debit aliran di sungai itu. Yang kedua adalah kualitas air. Ini air yang mencakup apa yang terkandung dalam air, sedimen, hara, logam-logam dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah pendapatan DAS. Ini berasal dari abio dan bio. Jadi ada dari misalnya hasil tanaman, pertanian yang bio, kemudian ada juga misalnya dari tambang apa segala macam. Abio, bio itu biotik, abio itu abiotik. Jadi abio dan bioekonomi. Outputnya adalah pendapat. Jadi 3 aspek. Nah, kita mencoba ambil satu subsistem saja, ya, subsistem hidrologi, karena kita mau mencoba masuk di praktis bagaimana membangun satu subsistem hidrologi, memahami struktur model hidrologinya. Ini tahapan yang pertama. Kita coba. Ini yang digunakan oleh Stanford Watershed Model. Saya coba-coba ambil. Inilah struktur yang dia pelajari sampai dia bisa membangun model. Jadi dimulai dari hujan. Hujan masuk ke DAS akan ditangkap oleh vegetasi. Vegetasi sebagai bentuk pencegatan hujan yang pertama. Kemudian vegetasi mengintersepsi hujan. Jadi interception, dia punya storage capacity, kalau lewat maka dia turun ke tanah, itu disebut dengan water supply. Di tanah, air bergerak lagi ke dalam melalui infiltrasi, dan yang kedua, kalau infiltrasi sudah terpenuhi, maka dia bergerak ke samping, memenuhi upper zone storage, jadi simpanan air di permukaan. Nah, kemudian ini kalau ini bergerak terus, air yang tersimpan itu terinfiltrasi juga, namanya infiltrasi tertunda, nanti bergabung dengan infiltrasi yang ini menjadi total infiltrasi. Kemudian kalau dia bergerak ke bawah, dapat lapisan padas, tidak bisa ke bawah terus, impermeable, maka melahirkan apa yang disebut dengan interflow. Ini masuk ke sungai. Kemudian air yang di atas permukaan, ya, di simpanan permukaan, kalau sudah melebihi kapasitasnya, maka dia mengalir sebagai overland flow, aliran permukaan, dan masuk ke dalam sungai. Kemudian yang ke bawah lagi, ke bawah itu ada perkolasi. Terperkolasi ke bawah mengisi lower zone storage.
Jadi storage yang ada di dalam tanah. Ini penting sekali. Kemudian ini akan melahirkan groundwater flow atau base flow, ini juga yang mengisi sungai. Nah, sekarang kondisi banjir itu terjadi, ini di sungai, kalau terjadi kondisi banjir, kalau overland flow-nya besar. Overland flow-nya besar. Jadi, oleh karena itu maka di dalam pengendalian banjir di DAS, maka yang kita perlu, konsep kita adalah perbanyaklah air masuk ke bagian bawah dan memperbesar GWS-nya atau lower surface rate-nya. Ya, artinya perkecil air yang mengalir di atas permukaan. Itu kan prinsipnya yang mau kita pakai. Nanti kita coba sebentar. Inilah yang dipelajari. Kemudian semua yang diintersepsi, air diintersepsi itu kan hilang melalui evaporasi. Kemudian akar-akar tanaman mengambil air naik ke sini juga namanya transpirasi, dia bergabung menjadi evapotranspirasi. Air yang di bawah juga akan terikut naik melalui kapiler. Pada saat panas begitu, di atasnya menguap, itu ada pergerakan air juga dari bawah. Itu bergabung menjadi satu komponen disebut dengan evapotranspirasi. Nah, ini yang dipahami oleh teman-teman yang bergerak di bidang keairan. Nah, kemudian lalu apa masalahnya? Masalah secara umum adalah banjir. Ini banjir. Ya. Ukuran yang dipakai bisa saja peak runoff-nya terlalu tinggi, jadi puncak aliran puncaknya tinggi sekali. Nah, ini bisa dipakai sebagai parameter di set output nanti ya, menurunkan peak runoff. Kemudian ini contohnya. Jadi ini adalah puncak banjir yang sangat tinggi. Ini puncak banjir yang rendah. Ini dalam kasus yang dipelajari oleh yang mempelajari ini adalah katanya begini. Ini sebelum itu kira-kira tahun 60-an, ini wilayah ini seperti ini. Jadi masih banyak hijau-hijaunya ya. Ini pada saat itu koefisien runoff-nya itu 35%. Nah, pada saat ini berkembang menjadi seperti ini tahun 2004. Jadi dari 60 2004 ini ya 30 tahun, hampir 40 tahun kurang lebih ya, 35 tahun. Ya, itu sudah berkembang ini bangunan-bangunan begini. Ternyata pada waktu itu koefisien runoff-nya meningkat menjadi 90%. Ya. Jadi setelah kita hitung maka ini puncak banjirnya seperti ini, ya. Sementara sebelumnya puncak banjirnya seperti ini. Jadi meningkat dia gara-gara banjirnya terlalu tinggi. Oleh karena itu tugas kita adalah kita ingin membangun model, kemudian menggunakan model untuk menurunkan puncak banjir ini supaya ya banjirnya tidak terlalu tinggi. Nah, konsekuensinya kalau kita bisa menurunkan puncaknya, maka ini yang minimal juga bisa naik. Sehingga kalau dulu atau sering kita lihat sungai pada musim kemarau tidak ada airnya, itu betul-betul kritis betul itu ya. Nah, kalau kita sudah lakukan pengelolaan, maka puncak banjirnya diturunkan, tapi debit minimum itu pasti akan naik. Sehingga diharapkan pada musim kemarau juga tidak ada hujan, air tetap ada dalam sungai. Nah, saya kira itu desain output yang kita inginkan dari model kita ya. Nah, sekarang kita mempelajari lah teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan ini ya. Ya, salah satunya adalah seperti ini. Ternyata ya, kalau masih banyak vegetasi, runoff-nya kecil 10%. Kalau vegetasinya dipotong setengah, ya baru dibangun rumah, ini runoff-nya meningkat 20%. Kalau pohonnya dipotong semua, dibikin perumahan, maka runoff-nya meningkat menjadi 30%. Tapi kalau kita sudah bikin kota seperti ini, runoff-nya menjadi 55%. Jadi tinggi alirannya. Jadi makin terbuka lahan, maka peluangnya, trennya itu aliran permukaan akan makin besar. Nah, sekarang kita coba membangun struktur model hidrologi di DAS. Tujuannya adalah mengendalikan banjir. Ya, kita coba menggunakan bangun model sistem hidrologi. Kita mulai dari atmosfer. Hujan di atmosfer, kasih simbol 1, kemudian turun di DAS. Di DAS ada tanaman, kasih simbol 2. Kemudian air sudah ada dalam tanaman. Apakah air dalam tanaman bisa ke atmosfer? Bisa. Melalui apa yang disebut dengan evaporasi. Yang tadi semua yang diintersepsi akan hilang melalui evaporasi. Kemudian kemana air dalam tanaman?
dia ke bawah, masuk ke tanah, di permukaan tanah sebagai water supply. Ya, kalau tanamannya rapat, maka air yang ke bawah sedikit. Kalau tanamannya tidak rapat, maka banyak air yang ke bawah. Apalagi kalau tidak ada tanaman, maka hujan sama dengan water supply. Itu matematiknya jadi mudah ya. Kemudian air yang di dalam tanah kemana? Tadi setelah kita pelajari struktur modelnya, bisa masuk ke UZS, upper zone storage yang ada di permukaan tanah, kemudian bisa ke sungai, terus yang ke bawah bisa ke GWS atau lower zone storage dan memberikan GWF atau base flow ke sungai. Ini struktur model kita, ya, struktur model kita. Kemudian ini dicoba, jangan lupa dituliskan simbol-simbolnya. Kalau mau bekerja di komputer menggunakan model-model matematik, ya saya kira ini harus dilakukan ya. Nah, kemudian setelah modelnya selesai, maka kita melakukan validasi model. Ya, nanti saya kira mata kuliah lain juga banyak cerita-cerita bagaimana melakukan validasi. Kalau modelnya sudah valid, maka gunakanlah model dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam keputusan, untuk membangun keputusan, strategi kita adalah tingkatkan intersepsi, jadi perbesar air yang bisa ditangkap oleh vegetasi. Yang kedua, perbesar GWS, jadi aliran storage di bawah tanah itu harus diperbesar. Banyak air masuk ke dalam tanah. Kemudian perbesar simpanan air permukaan. Perbesar simpanan air permukaan. Nah, ini strategi yang mau kita lakukan. Nah, sekarang kalau kita coba aplikasikan model ini di perkotaan, maka kira-kira akan seperti ini. Ya, seperti ini. Di perkotaan sama hujan turun, tanaman, kalau ada tanaman, kalau tidak ya tentu tidak ya. Tanah, kemudian simpanan permukaan, ada yang turun, kemudian ada saluran drainase yang akan mengalirkan ke kanal ataukah ke sungai. Nah, sekarang ya, kalau begitu, maka kalau kita mau menurunkan jumlah air yang sampai ke kanal atau di sungai, ya supaya tidak overtop atau tidak banjir, maka kita sudah bisa tahu ini apa-apa yang bisa dikendalikan, bisa disentuh ini, ya. Intervensi komponen sistemnya. Yang pertama, kita bisa mengurangi air yang sampai ke tanah dengan mengintervensi tanamannya. Di perkotaan, di set outputnya adalah 30% RTH, tapi sampai sekarang belum ada kota yang mencapai 30%. Atau sudah adakah? Kalau kabupaten ada yang melebihi dari 30%. Ya. Saya kira Raja Ampat itu lebih dari 30%, karena daerahnya memang daerah konservasi. 80% barangkali itu ya. Tapi di kota-kota besar, wah saya kira belum. Makassar, saya tidak yakin. Ya, ini masih mungkin kalau toh bisa sampai 10%, ya alhamdulillah. Jakarta saya tidak yakin ya. Nah, jadi ini di kota ini perlu ditambah ini ya. Kalau menurut pengalaman ini perlu ditambah RTH. Kemudian ini juga perlu ditambah, diperbesar. Bagaimana memperbesar? Di Jakarta ada situ itu semacam waduk-waduk kecil barangkali itu. Ya supaya dia bisa menampung itu. Jadi jangan dia mengalir ke saluran drainase. Kalau dia kapasitasnya sudah tercapai, maka ini air akan keluar, akan mengalir melalui saluran drainase. Nah sekarang, saluran drainase coba kita lihat. Saluran drainase, ya. Kalau di Makassar, terus terang, saya tidak yakin bahwa semua saluran drainase itu dimensinya betul-betul dihitung sesuai dengan air yang akan dia alirkan. Saya tidak yakin ya. Jadi perlu mendesain saluran drainase yang benar ya, saluran drainase yang benar. Tentu dimensinya yang memang harus dihitung. Nah, kita harus awalnya adalah prinsipnya berapakah air yang mau datang. Nah, itu yang mau ditampung dan dialirkan. Saya kira kita harus hitung saluran drainase itu dimensinya berdasarkan jumlah air yang akan dilewatkan. Nah, di tempat di Makassar rasanya saya tidak pernah lihat ada saluran yang dihitung seperti itu. Tapi saya pernah lihat saluran drainase yang di Bogor itu, Pak. Di saluran drainase yang mengelilingi Istana Bogor itu. Itu kecil, tidak terlalu besar. Tapi mohon maaf ya, saya cukup lama itu di Bogor, tapi
rasanya jarang sekali melihat overtop itu saluran itu. Padahal Bogor hujannya besar, ya. Ya mungkin sekali-sekali oke lah ya, tapi kan saya lebih banyak melihatnya tidak ada overtop dari saluran. Pas pada pinggir-pinggir atas saya pernah lihat, memang pernah lihat ya. Tapi untuk overtop saya barangkali memang saya tidak pernah lihat overtop ya. Jadi artinya di saluran drainase itu dihitung ya, dihitung berdasarkan berapa jumlah air yang akan dialirkan ya. Itu kira-kira. Jadi kalau begitu maka kira-kira rekomendasinya adalah tingkatkan RTH, bangun area tampungan, situ misalnya sumber resapan, biopori, desain saluran drainase, desain tanah dan lain-lain tentu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kebijakan atau instrumen kebijakan yang bisa kita pakai dalam melakukan pengendalian di Indonesia itu kurang lebih 8 lah ya. Kita di lingkungan ya, di pengelolaan lingkungan itu kurang lebih ada 8 lah ya. Yang pertama, instrumen pengaturan. Instrumen pengaturan. Ini kaitannya dengan regulasi. Misalnya apa ini? Zonasi, bisa tata ruang ya. Tata ruang itu kan pengaturan. Membuat zonasi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan biasanya ada perdanya, jadi dia masuk dalam kebijakan-kebijakan regulasi. Itu bisa kita pakai. Bisa kita pakai. Dan dari semua instrumen, itulah yang paling kuat. Regulasi lah yang paling kuat. Ya. Tapi kita tidak diharapkan untuk setiap tindakan harus regulasi-regulasi. Nanti kita jadi apa gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah teknologi. Jadi yang kita mau pakai ini adalah environmental technology, teknologi lingkungan sebetulnya ya. Teknologi lingkungan. Itu. Nah, salah satu begini aspeknya ya. Ini definisinya ada ini teknologi di LIPI dulu itu ada teknologi lingkungan, ada teknologi appropriate technology, ada ya apa pengertiannya. Tapi teknologi lingkungan ini contohnya begini. Ada yang pernah menyampaikan ke saya ya. Waduk Bakaru, PLTA Bakaru, itu PLTA itu tipenya run off river. Jadi dinaikkan sedikit muka air sungai, ya berapa meter ke atas, kemudian dibendung, dibuat bendung. Nah airnya ditangkap di situ, kemudian nanti dibikin air yang keluar ya. Ditaruh dari situ, kemudian dikeluarkan airnya masuk di spillway, masuk di tunnel, kemudian nanti itu akan sampai ke powerhouse memutar turbin ya. Tetapi Bakaru pernah terjadi kapasitasnya hanya tinggal 20% pada waktu itu. Salah satu isunya adalah sedimennya terlalu besar. Oleh karena itu harus dilakukan apa yang dilakukan pada waktu itu adalah mengeruk sedimen di situ, kemudian 2 kontraktor masuk, belum selesai sudah lari karena sedimennya nggak bisa hilang, nggak bisa habis, sedimen datang terus. Jadi hari ini dia gali sampai jam 5 sore, sedimennya ditumpuk di tempat tertentu di samping waduk, kemudian besok masuk lagi terisi lagi. Jadi tidak akan selesai, makanya mereka berhenti bekerja. Nah ternyata jangan cuma di situ, kalau di situ katanya itu namanya teknologi akhir pipa. Jadi kita hanya menyelesaikan produknya, hasilnya, outputnya. Kita juga harusnya menyelesaikan prosesnya, ada di tengah itu. Jadi makanya kalau di Jenek Berang sini, di waduk Bili-Bili itu, dia buat apa yang disebut dengan sand pocket, kemudian apa itu namanya, sabodem ya, yang menampung sedimen supaya jangan masuk di apa. Itu prosesnya yang disentuh. Kemudian tidak cukup untuk itu, sentuh sumbernya. Jadi catchment area yang memberikan sedimen itu juga dikendalikan. Jadi teknologi lingkungan mencakup itu, mencakup N-nya, mencakup prosesnya, dan mencakup sumbernya. Kemudian kelembagaan, ya ini juga salah satu instrumen ya, kelembagaannya. Kemudian ekonomi juga, ya partisipasi ini penting sekali ya, partisipasi masyarakat. Kemudian pendidikan kalau belum tahu ya disampaikan kalau ya. Kemudian informasi ini bisa melalui media cetak, media elektronik atau media apa itu salah satu apa salah satu pendekatan
uh, untuk melakukan pengendalian, ya. Kemudian yang kedelapan, kalau ada konflik diselesaikan, ya. Konflik, negosiasi, kemudian konsultasi. Kalau tidak mempan ya masuk negosiasi. Kalau masih belum selesai masuk mediasi, ada pihak ketiga sebagai mediator. Dan kalau yang tidak bisa lagi masuk di litigasi, ya, litigasi. Tapi sepertinya harapannya jangan sampai masuk di pengadilan, litigasi. Kalau ada konflik-konflik lingkungan ya diselesaikan. Nah, paling tinggi misalnya ada mediasi lah, mediator. Saya kira ini yang mau saya sampaikan pada bahan diskusi. Mohon maaf, saya selesaikan dulu semua. Jadi, Oke, sekarang apa yang ingin ditambahkan? Silakan. Bahannya sudah selesai. Silakan, Pak siapa? Monggo, monggo. Saya izin salur, Prof. Yang di poin ketiga ya, Prof. Pak Salur, yang poin ketiga itu kelembagaan itu dalam hal pelaksana atau penanggung jawab kegiatan, pelaksana atau stakeholder ya, seperti pengawas dan instrumen yang lain. Terima kasih. Ya, ini tapi kan ada kelembagaan yang formal, ada non formal ya, Pak Salur ya. Kalau kita pakai di AMDAL lebih banyak yang formal sepertinya ya, tapi sebetulnya kelembagaan non formal itu sangat efektif itu kalau kita pakai ya. Termasuk organisasi di ini ya, Prof. Organisasi pelaksananya sendiri ya, itu, termasuk kelembagaan ya. Ya, itu. Ya, ini sebetulnya 8 ini yang masuk ke Permen 22, PP 22 yang masuk dalam pedoman AMDAL itu diperas menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan teknologi, yang kedua adalah pendekatan institusional, jadi kelembagaan, yang ketiga adalah pendekatan sosial. Ini diperas menjadi 3 ini, ya. Ya kalau teknologi ini, ya ini teknologinya, kemudian kelembagaannya ini, ya institusionalnya, kemudian yang lain ini adalah masuk dalam instrumen-instrumen sosial. Nah, termasuk ekonominya juga. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Saya pernah menggunakan ini, Pak. Saya pernah menggunakan ini. Pernah jadi mediator. Yang konflik itu pemerintah sama swasta. Saya jadi mediator. Wah, pengalaman saya luar biasa, repot benar. Tapi ya, akhirnya bisa selesai ya. Bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Kita sudah selesai sampai di sini. Kecuali kalau ada yang ingin menambahkan. Ada, Prof. Selamat sore, Prof. Ya, enggak, Pak, silakan. Pak. Ya, saya Vicente dari Timor Leste. Timor Leste. Berbicara. Ya. Tadi presentasi terakhir dari Pak Prof tentang hidrologi DAS, hidrologi daerah aliran sungai. Ya. Ya, karena kita melihat bahwa ternyata permodelan sistem DAS ini sangat pelik dan rumit. Karena kita menurut pemahaman saya bahwa ternyata di DAS itu interaksi antara ketiga komponen yang paling utama yang saling berinteraksi. Komponen fisiknya, komponen biofisiknya, dan komponen sosial ekonominya. Dan di dalam DAS itu sendiri, hidrologi DAS itu sendiri ada terdiri dari tiga sesi, up, middle dengan down, upstream, middle stream dan downstream. Di mana di dalam ketiga sesi itu di situ berinteraksinya sosial ekonomi, di mana masyarakat juga harus berinteraksi dengan biofisiknya, berinteraksi dengan fisiknya untuk meningkatkan perekonomian mereka, sehingga
sehingga di dalam ekosistem das itu terganggu. Ya. Kadang-kadang permasalahan yang terjadi adalah ego sektoral dari inter dan transdisiplin yang ada. Mereka ego keilmuan, ego dan lain sebagainya, sehingga dalam pengelolaan terjadi ketidak konsistenan dalam mengelola dasi secara holistik dari hulu sampai dengan hilir. Sehingga apa yang terjadi sekarang adalah terjadi amukan hidrologi itu sendiri, terjadi banjir di mana-mana, terjadi genangan air di mana-mana, karena ekosistem itu sendiri yang tadi terintegrasinya ketiga komponen itu yang saling berinteraksi itu sudah terganggu. Di satu sisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di bantaran das itu juga memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan sehingga terganggunya hidrologi das itu. Di sisi lain juga kebijakan pemerintah dan ego sektoral dari trans dan interdisiplin tidak saling memiliki konsep yang sama, memiliki visi yang sama dan persepsi yang sama untuk mengelola das ini, karena das ini adalah kalau kita kelola secara baik itu adalah suatu anugerah, tapi kalau kita kelola secara tidak baik maka itu adalah bencana. Terima kasih Pak Prof. Baik, ini pernyataan-pernyataan yang mengingatkan kita yang betul bahwa di das itu banyak sekali user yang masuk ya, termasuk pemerintah juga. Barangkali semua kementerian ada di das ya, air ada PU, aspek penyita hutannya ada KLHK, banyak. Kemudian swasta juga banyak sekali ya. Banyak industri juga ada di dalam. Masyarakat juga membangun model yang komprehensif, saya kira pastilah memang akan rumit, dan pengambilan keputusannya juga kita perlu dibantu oleh fasilitas-fasilitas yang lebih besar ya. Misalnya MCDM, ya, multi kriteria yang kita harus lakukan ya, pengambilan keputusan dengan multi kriteria, di set output dari semua pengguna sumber daya dalam das, pemerintah, swasta, masyarakat, ya mungkin berbeda-beda ya, tapi ya kita mau supaya mereka semua itu bisa bisa happy ya, semuanya harus happy. Jadi oleh karena itu maka pasti rumit ini. Ya, benar. Pasti rumit. Ya, kalau kita mempertahankan kuantiti airnya supaya tidak banjir, maka kenanya itu ke lahan. Jangan terlalu intensif menggunakan lahan. Pada waktu tidak intensif menggunakan lahan, pendapatannya rendah ini pengguna lahan. Nah, ini dia yang jadi persoalan. Oleh karena itu harus dicarikan satu solusi yang semua pengguna bisa menerima ya. Jadi itu yang disebut dengan koordinasi. Jadi tahap akhir daripada tahap terakhir daripada pendekatan integrasi adalah koordinasi. Tahap akhir ya, adalah koordinasi. Dan katanya mudah disebutkan tapi sulit dilaksanakan. Ya, benar. Ya, benar sekali, Prof. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang ingin menambahkan? Makanya saya tadi masuk ke kasus yang kecil saja supaya mudah diamati, mudah teramati, mudah dikendalikan ya. Nanti kalau masuk lebih besar lagi, misalnya kita mau gabung kuantitas airnya dimasukkan juga bersama-sama, model kualitas airnya masukkan juga model pendapatannya, jadilah model kita yang kompleks. Ribet nanti. Ya, mangga, silakan Pak. Kalau masih ada, Pak Salur masih menyimak. Ingin bertanya, Prof. Iya, mangga. Ya, Prof. Saya menyambung pertanyaan sebelumnya, Prof. Jadi berkaitan dengan das. Kalau tadi yang disoroti mungkin lebih ke arah kuantitas airnya. Kalau saya lebih di kualitas airnya, Prof. Kalau melihat 8 instrumen kebijakan ya, Prof ya.
Ya, Itu kan cukup banyak, Prof, ya sebenarnya. Yang mau saya tanyakan begini, Prof. Dari 8 itu sebenarnya kalau melihat, kebetulan saya dari Jawa Timur, Prof, dengan kondisi ah, das berantas yang sudah tercemar gitu ya, Prof wah, ya. luar Jadi biasa. Ya, dasnya secara kualitas memang sudah lebih baku mutu, padahal itu menjadi sumber air baku juga gitu, Prof. Sampai ya. saya juga pernah ngangkat dalam tesis saya gitu. Bagaimana air dari das berantas ini bisa kita pakai dengan kondisi yang memang sudah buruk gitu, lalu memberatkan di IPA dan kemudian PDM-nya juga tidak sehat gitu, Prof. Jadi secara kuantitas Iya. kalau ini itu memang eh, mengkhawatirkan, lalu kemudian secara kualitas dia juga buruk, Prof. Dari 8 instrumen kebijakan itu, saya itu berpikir, Prof, mana dulu Mhm. yang harus kami ambil gitu. Jadi Mhm. untuk menentukan arah-arah kebijakan, kita pasti butuh apa namanya mempertimbangkan ya, Prof ya. Jadi yang mana dulu nih? Kita pakai pendekatan sosial dulu, pakai pendekatan Ah, kalau sosial kan mungkin dengan menyadarkan masyarakat. Kalau pendekatan teknologi dengan mungkin meningkatkan apa namanya eh, kualitas IPA di PDAM masing-masing daerah. Ataukah mungkin dengan pendekatan institusional dulu yang harus kita kuatkan. Barangkali nanti seluruh sumber-sumber apa limbah yang masuk ke ya, das ya, itu ya. nggak boleh di stop lah. Ini mana dulu gitu, Prof. Itu pertanyaan pertama, Prof. Mungkin bisa jadi bahan diskusi Ah, juga. Lalu yang kedua, Prof, saya masih belum bertemu dari 8 instrumen kebijakan ini yang poin pendidikan, Prof, di poin ke berapa tadi ya, Prof? Poin ya, ke-6, ya, 6. itu maksudnya Ya, seperti apa ya, Prof? Poin berkaitan dengan pendidikan. Gitu mungkin, Prof, dari ya. saya. Terima kasih. Oke. Poin pendidikan ini salah satu yang tempat kita sekarang ini. Ya, membangun program studi lingkungan S3 misalnya, ya, membangun program studi lingkungan S2, membangun macam-macam lah ya. Jadi di masyarakat juga mungkin di lapangan juga ada proses-proses pendidikan yang terjadi ya. Misalnya kan ada formal, ada yang non formal ya. Misalnya membuat masyarakat paham tentang sesuatu misalnya ya, itu juga masuk dalam uh, poin-poin 6 ini, poin pendidikan ini. Uh, Baik, saya senang itu apa sungainya kok tidak salah itu namanya apa? Sungai Konto ya. Salah satu Saya di pernah antara bekerja di sungainya, situ Prof, ya. itu Sungai Konto. Konto Hulu. Sungai yang paling besar apa itu? Sungai Main Berantas. river, mainstream ya, Berantas ya. Iya. Saya di hulunya pernah bekerja itu ya di Malang lah. Di Malang kok tidak salah itu. Di situ dulu ada pekerjaannya teman-teman dari Belanda kalau tidak salah, proyek besar itu menyelesaikan ya mengidentifikasi masalah, membuat program apa segala macam. Tapi itu ya Bu ya, eh, itu Berantas itu eh, sudah jauh lebih berkembang dibanding dengan das-das lain. Ya, di situ ada badan pengelolanya. Badan pengelolanya namanya apa itu namanya? Yang ada di BBWS Malang. Berantas, Prof. Ya, itu lembaga formal ya, bagian daripada apa itu tangannya tangannya apa itu KLHK ya, kehutanan, atau BWS itu apa, PU ya. BBWS ikut Hmm. PU, Kementerian Dia PUPR, Prof. dia bukan badan pengelola das. Badan pengelola dasnya yang saya maksud ada Jasa Tirta. Itu ada Jasa Tirta yang di Malang itu Iya. bagus sekali itu ya. Ya, dulu pernah juga mau dibantu sama mereka itu di Malang membuat di sini namanya Badan Pengelola Das Jiniberang yang katanya itu bahkan lebih baik ya karena jangan menunggu lama. Ini bendungan ini kan baru ya. Pada waktu itu tahun-tahun 80-an, 90 baru. Jadi kita membangunnya tidak lebih rumit dibanding dengan membangun badan pengelola di das yang sudah sangat rusak gitu ya. Nah, itu dia itu. Jasa Tirta. Terus pada waktu itu ada ide
yang bagaimana badan pengelola itu bekerja, air yang dari sungai itu kan banyak penggunanya tuh, industri apa segala macamnya. Nah, pada waktu kita coba mewawancarai pengguna air sepanjang sungai itu, beda dengan di Berantas. Kalau di Berantas kan sudah stabil ya. Artinya mereka sudah membayar pajak air, mereka juga membayar iuran air. Jadi mereka dananya itu siap untuk melakukan pengelolaan yang terjadi, misalnya kerusakan atau pemeliharaan di das. Di sini ditolak gitu, Bu, pada waktu itu. Wah, apalagi ini masa pajak air? Kenapa ada lagi iuran air? Wah, kali tidak ada. Yang paling kan adalah kalau bendungnya itu kan pakai apa ya? Bukan yang konkret, yang betul-betul bangunan mati begitu, tapi dia bergerak ya. Jadi kalau kita masuk di main di atasnya itu kan bergerak ya, seperti. Jadi ada fleksibilitasnya, tapi alat yang mengukur itu seismografnya ya ada pengelolaan. Dimintain sama Pemda nggak punya duit. Wah, ini kacau ini. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Jadi harus membangun bagaimana memanage itu. Jadi supaya bendungan kita ini itu langgeng ya, bisa pakai sesuai umur teknisnya ya. Jangan malah sebelum mencapai umur teknis sudah sudah loyo begitu bendungnya ya, bendungannya ya. Itu salah. Kalau Berantas saya lihat sudah lumayan. Saya kira. Tak tahu di sungai-sungai lain saya tidak pernah dapat informasi. Apakah misalnya juga seperti itu ada badan pengelolaannya. Saya kira kalau di sana itu. Nah, sekarang kalau menurut pendapat saya, kita tidak melakukan pilihan, kita tidak memilih. Artinya paralel. Jadi supaya optimal itu. Optimal maksudnya semua komponen dipertimbangkan, ya. Tapi ada yang menjadi sangat prioritas, ada mungkin prioritas sedikit agak rendah, tapi semua diperhitungkan. Jadi mungkin kalau menurut saya jangan meninggalkan ya, nanti itu menjadi beban lagi ya. Beban pada kinerja kita. Jadi manajemennya juga untuk menjawab yang mana dulu yang harus dipilih ya, apakah kualitasnya dulu baru kuantitasnya, atau apanya dulu pendapatannya dulu. Bisa pendapat Pak Salur? Ada komentar? Sedikit, Prof. Izin, Prof. Pak Vince, bisa enggak paralel ya? Gimana kalau paralel? Izin, Prof. Ibu Nasikah? Ya, mangga. Ya, izin, Prof. Silakan. Ya, Ya, karena silakan. lagi nyetir, Prof. Jadi kameranya nggak diaktifkan. Gini, Prof. Kalau hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau terkait yang tadi, Prof, lebih ke kualitas air ya. Memang sekarang yang dilakukan Pertanyaannya Bu oleh Nasika yang harus dijawab dulu nih. ya. Jadi kalau kebijakan sekarang yang dilakukan berupa kebijakan, Prof. Jadi kita memang karena saya dari Dinas Lingkungan Hidup, yang kita lakukan di saat awal-awal adalah menentukan indeks kualitas air di setiap provinsi, termasuk sungai-sungai sungai-sungai besar di Indonesia. Ketika itu sudah kita tentukan, baru kita mencari faktor-faktor penyebab kenapa indeks kualitas air ini menjadi turun. Salah satu mungkin tadi Prof sampaikan, catchment area mungkin juga berpengaruh, atau kawasan-kawasan penduduk yang sudah mendekati sumber-sumber air, sehingga air limbah domestik mereka mencemari, ataupun drainase yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan sampah dan sejenisnya juga masuk ke sumber-sumber air ataupun sungai. Dan ini yang keterkaitannya nanti dengan pendidikan berupa
sosialisasi ke masyarakat bagaimana mereka mengelola sampah, mengelola air limbah domestik mereka untuk tidak ke sungai, dan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi faktor penyebab menurunnya kualitas sungai ini perlu diedukasi terhadap masyarakat ataupun kegiatan di sekitarnya. Jadi yang sudah dilakukan seperti itu, Prof. Jadi dari kebijakan dulu kita tentukan dulu kualitas airnya, seberapa tercemarnya, dan kita cari faktor-faktor penyebab tercemar tersebut, baru kita bersama-sama bergerak baik dari pemerintahan, masyarakat ataupun pemerhati lingkungan. Mungkin secara ringkasnya seperti itu, Prof. Oke, apakah juga diidentifikasi sumber pencemarnya? Iya, diidentifikasi juga, Prof. Termasuk siapa yang mencemari? Iya, dan biasanya kalau di sungai banyak faktor, bisa juga pertanian seperti lahan-lahan sawah, bisa industri, dan banyak faktor kalau di sungai. Ya, 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 ya. Mungkin yang susah yang non point ya Pak ya. Iya, non point source-nya susah, Bang. Izin berbagi, Sulit Prof. mungkin yang ya non point source ya. Oke. Mangga, silakan. Ya, Silakan. Prof. Baik, ini Bu Nasikah, saya pernah ke Berantas ya, yang yang di Bendungan Brican itu juga memang airnya sih relatif masih bagus ya. Kalau kami ya di Jawa Barat itu ada namanya Citarum Harum ya. Nah, ini mungkin secara regulasi dan kelembagaan ini levelnya harus nasional ya, karena kalau nggak nasional kemudian juga stakeholdernya juga harus banyak gitu. Kalau Berantas kan mulai dari Malang ke Tulung Agung, Blitar, kemudian ke Kediri, Ngawi, Nganjuk, Kediri gitu ya, sampai ke Lamongan yaitu Gresik itu berapa? Memang dalam satu provinsi, tapi ini melibatkan banyak Pemda ya, banyak kabupaten ya. Itu barangkali ininya harusnya skala nasional. Nah, kemudian kalau di Kerawang itu semua perusahaan untuk di hulu sendiri untuk membuang limbahnya itu ke sungai gitu. Di Kerawang sendiri di kawasan industri sebagian ya banyak yang nakal. Nah, itu semua pihak lah, mulai dari kepolisian, angkatan bersenjata, ABRI juga dilibatkan gitu. Kalau untuk peran DLH itu malah sedikit ya. Mereka tuh membuat sendiri badan lah sterilnya untuk ini gitu. Kan BWS-nya sudah ada, tetapi itu didukung oleh oleh pihak-pihak lain gitu. Kalau berdiri sendiri nggak ada gitu. Mohon maaf ya, penegakan hukum untuk pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai gitu. Hari ini dilain oleh DLH, besoknya dia punya backingan siapa gitu. Tapi kalau sudah semuanya berini, tidak ada yang tidak ada saling tunjuk, tidak ada saling backing, demikian, Prof. Benar. Iya. Nah itu, Ibu Nasikah sudah banyak informasi ini, banyak banyak saran ini. Iya. Jadi bisa paralel ya, Prof ya, nggak harus milih Kalau ya, Prof, saya, berarti pendekatannya ya. artinya yang sasaran kita ini, kalau saya pribadi selalu optimal. Optimal itu adalah semua yang terlibat, semua pengguna itu harus diperhitungkan. Yes, semua user jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan. Nah, mudah juga dilakukan, kan sudah ada fasilitasnya ya. Ada fasilitas pengambilan keputusan disebut dengan apa itu decision support, decision support system ya, ada DSS-nya, ada alatnya, di dalamnya ada banyak kriteria yang perlu bisa ditimbangkan. Kemudian kita bisa mengambil keputusan menggunakan multi itu kondisi yang optimal. Ada yang lain lagi? Ya, halo. Tapi Pak Saharu di Citarum ada badan pengelolanya. Ada badan pengelolanya, Prof. Citarum Cisadane, dan juga mereka waduk. membuat program. Citarum sendiri ada 3 waduk ya, Prof. Tiga waduk, mulai di Cirata, kemudian Saguling sampai Jatiluhur gitu. Kemudian mereka BWS juga ada, BWS Citarum dan Cisadane, Ciliwung. Kemudian tetapi mereka membuat program sendiri ya, program nasional namanya Citarum Harum. Itu ada dari Kepresnya seperti itu.
artinya mungkin pada setiap das atau beberapa das bergabung mungkin bisa dibuat seperti itu juga ya kebijakannya supaya seluruh Indonesia bisa masuk ke itu, akhirnya menjadi skala nasional. Betul, Prof. Karena kan kemarin sih programnya masih sungai yang sangat rusak banget ya, Citarum termasuk yang parah lah. Prioritas ya. Oh, prioritas. Yang masuk dalam regulasi yang dinyatakan sebagai super kritis barangkali ya. Oke. Baik, saya kira Halo, Pak. ini diskusi Halo, yang menarik ya. Mudah-mudahan ada Halo, Prof. hal-hal tertentu yang bisa kita petik dari sini dan itu menjadi pemicu untuk memunculkan inspirasi ya, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun tugas-tugas kita ke depan ya, terutama ini tugas proposal ya saya kira ya, yaitu harus cepat diselesaikan itu. Oke. Halo, Pak. Ada Halo, lagi Prof. yang ingin Halo, Prof. disampaikan? Halo. Ya, Halo, Prof. Pak Ya. Baharudin. Silakan Ya. Pak Baharudin. Ya, makasih Prof atas Ya. penjelasan sebenarnya. Kebetulan ini salah satu mungkin topik yang saya mau jadikan rencana Oke. disertasi, Prof. Oke. Jadi Ya. selama ini saya banyak berkecimpung terkait dengan daya dukung daya tampung, Prof. Untuk menganalisis itu. Oke. Ya, Kemudian DDTL ya. juga belajar terkait dengan sistem dinamik. Ya, seperti tadi. Iya, ya. Hanya yang jadi kendala pada saat kita berbicara kebijakan, Prof. Kebetulan kami di Kalimantan Selatan ini kan ada sungai, salah satu sungai sungai prioritas juga, yaitu Sungai Barito. Nah, karena melingkupi 2 provinsi. Tetapi yang menjadi kendala itu, Prof, kebijakan-kebijakan ini ternyata pemerintah banyak memainkan aturan, terutama terkait dengan penentuan indeks kualitas air. Yang saat ini akan berubah lagi, Prof. Mungkin tahun depan itu akan berubah lagi perhitungannya. Parameter-parameter yang dianalisis. Sekarang terkait dengan rencana kebijakan sebenarnya harusnya pusat itu mengeluarkan yang namanya RPPLH, Prof. Rencana Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup. Yang harusnya jadi rujukan dalam sebuah perencanaan, karena dia perencanaannya 30 tahun, Prof. Tapi sampai saat ini kebijakan atau penetapan RPPLH secara nasional sampai saat ini belum ada, Prof. Sehingga pada saat kebijakan-kebijakan terkait dengan perubahan lahan yang dampak turunannya sebenarnya pada saat kita merubah lahan hutan menjadi lahan untuk kegiatan pertambangan, sawit, apalagi dengan kebijakan-kebijakan oligarki sekarang yang semakin intensitas merubah sekehendak hati mereka, sehingga kualitas lingkungan khususnya di Kalimantan termasuk IKN kebetulan pernah juga terlibat di sana terkait dengan analisis daya dukung daya tampungnya itu semakin menurun sebenarnya, Prof. Sekarang bagaimana kita sebagai akademisi untuk mengeluarkan ini kalau kita terbentur oleh kebijakan yang di atas yang tanpa melihat dasar akademis ini menjadi sebuah tidak dijadikan rujukan, Prof. Kalau di luar itu kan seperti di Finlandia yang saya pernah dengar itu justru keilmuan itu yang dijadikan rujukan pijakan untuk menentukan sebuah kebijakan. Mungkin itu, Prof. Terima kasih, Prof. Kan iya, mestinya sih kalau saya ya mestinya kalau ada aturan yang mau dibikin, karena itu kan harus ada kajian akademik ya. Sebaiknya ada kajian akademik. Tapi apakah itu semua sudah seperti itu atau tidak, saya tidak mengerti. Saya pernah terlibat juga jadi salah satu tim, salah seorang dari tim dalam kajian itu ya, kajian ada aturan yang mau dibuat, terus kita diminta untuk melakukan itu kajian akademik itu. Ya tapi kan kalau ada perubahan memang pasti repot lah ya, pasti repot ya. Jadi aturan yang berubah-ubah memang kita tidak harapkan seperti itu. Disaksikan saja sudah berubah sendiri lagi. Itu lebih-lebih lagi itu. Belum divalidasi sudah berubah lagi. Nah, itu saya kira aspek ini menjadi bahan inspirasi buat kita bahwa ternyata masih banyak masalah. Masih banyak masalah. Dan saya kira positifnya adalah angkatlah masalah itu. Angkatlah masalah itu. Jangan tetap jadi masalah ya. Coba kita lirik masalah itu, kemudian kita coba kaji
dan bagaimana masalah-masalah itu tidak terulang lagi. Nah, saya kira mungkin itu cara. Jadi kalau Pak Barudin melihat sesuatu itu sebagai kendala, jadikan dia bahan kajian. Nah, nanti diungkap itu kan. Dan terus terang ya, disertasi yang bagus, yang efektif adalah yang bisa merubah peraturan, merubah aturan yang ada. Apakah itu perda atau apa ya, merubah PP, merubah permen. Terus terang ya, penetapan minimum luas kawasan hutan dalam satu DAS yang ada di undang-undang itu yang 30% itu adalah hasil kajian dari banyak orang, ya. Teman-teman dari kehutanan juga yang sudah S3 dia mengambil itu melalui simulasi, ya, di DAS berapakah sebetulnya proporsi lahan hutan yang optimal, ya, yang mempertimbangkan ya, kepentingan lain yang optimal dalam satu ya dalam satu DAS. Itu diperoleh 30%, ada yang 28%, 29%, saya ada 32%, banyak saya kenal itu. Dan setelah itu ini ditangkap, diambil, dimasukkan di dalam aturan bahwa ternyata memang di Undang-Undang Kehutanan itu dipertahankan luas hutan di satu DAS itu adalah 30%. Dan itu juga diambil, dipakai asumsi di RTH. Di RTH di perkotaan juga dia pakai asumsi 30%. 30%. Nah, itu memang perlu dikaji ulang lagi lah, dikaji lagi kembali apakah betul-betul 30% itu sudah apa namanya, dengan memperhitungkan banyak hal ya. Apakah itu adalah sudah angka yang sudah cukup baik atau masih ada perubahan lagi, ditambahkah atau bisa kurang dan lain sebagainya. Ya. Karena risikonya kalau kita pertahankan berarti available land-nya pasti berkurang ya. Iya. Oke, kira-kira begitulah kira-kira Pak Barudin. Ya. Jadi tangkaplah sebagai satu bahan yang bisa dikaji. Ya, siap untuk dijadikan apa namanya, bahan pertimbangan untuk dilakukan kajian. Oke, yang lain? Makasih, Prof. Masih ada? Ya. Mangga, silakan. Ada suara, tapi tiba-tiba hilang lagi. Oke. Tapi mohon maaf, Prof. Monggo. Yang tadi RTH, Prof. Kayaknya sampai sekarang belum ada deh. Oh, iya. Di perkotaan Indonesia RTH 30%. 30% RTH. Nggak ada. Nggak ada. Jakarta saja berapa ya? Ada yang tahu Jakarta berapa RTH-nya? Nggak sampai 10%, Prof. Kalau di Makassar kurang dari 10%. Ya. Saya kira yang memenuhi mungkin ini kalau provinsi ya. Kalau maksud di provinsi itu kabupaten adalah Kabupaten Raja Ampat. Karena pada waktu jadikan kabupaten itu 80% kurang lebih itu konservasi itu. Itu marginal semua, Prof, lahannya. Oh, luar biasa itu. Nah. Kalau di mana Pak Saro, di mana? Di Bogor Pak, di Jakarta atau di Bandung? Di Bogor, Pak. Bogor berapa Bogor? Bogor tulisannya 20%, nggak nyatanya enggak. udah tinggi tuh. Kota-kota lain nggak ada itu, di bawah 10% itu rata-rata. Waduh itu. Oke deh. Saya kira cukup ya hari ini pertemuan kita. Saya sudah 4 kali pertemuan, jatah saya dikasih pasca segitu, jadi nanti menyusul pengampu yang lain. Saya kira setelah ini mungkin silakan dihubungi Prof. Darmawan ya kalau tidak salah ya, ya Prof. Darmawan Salman. Ya silakan ibu-ibu koordinator masing-masing kelas menghubungi Prof. Darmawan. Nah terus saya sebagai koordinator mata kuliah ini nanti pada waktu pertemuan ya kira-kira minggu-minggu akhir lah itu ya. Setelah sudah selesai maka beliau-beliau itu akan mengirim nilainya kepada saya dan saya tinggal merata-ratakan, tapi saya juga harus punya itu. Saya harus punya. Jadi ini
kita tidak usah ada ujian kelas atau ujian apalah, pokoknya tidak diuji lah. Begini aja, buatlah satu tulisan, ya, tulisan yang kira-kira mencakupi aspek-aspek yang masuk ke dalam kategori sustainable development, pembangunan berkelanjutan, ya. Dipilih aspeknya dari sektor apa, dari ya terserah lah, ya, pilih masalah kemudian coba dibangun. Ya mungkin tidak perlu dengan grafik yang seperti yang lebih cepat mengerti, saya kira, jadi saya buat seperti itu, ya. Narasi-narasi secara verbal juga nggak apa-apa, silakan aja, ya. Nah, pilih masalah itu kalau perlu adalah kalau bisa yang mau menjadi bahan kajian, bahan penelitian disertasi. Saya kira itu lebih bagus, ya, diungkap. Jadi setiap saat itu diungkap. Kalau ada lagi tugas dosen-dosen yang lain, itu lagi diungkap, ya, persis selesai kelas. Nah, itu saya kira sudah bisa mengerucut, itu sudah banyak hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan yang sehingga memudahkan kita untuk memfinalisasi proposalnya. Saya kira itu. Jadi tugasnya itu tidak perlu tidak perlu ketat lah, ya. Yang penting pilih masalah, satu masalah lingkungan dipilih, kemudian kita coba menyelesaikan masalah itu menggunakan prinsip-prinsip atau konsep-konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Saya kira itu. Dan kalau bisa nanti di store lebih cepat lebih bagus, Pak, Ibu-ibu, ya. Lebih cepat lebih bagus, karena begini, nanti kalau terakhir ini aja mata kuliah ini 4 gitu, dosen gurunya 4. Nanti masing-masing tugas berarti semuanya di store pada akhir semester. Waduh, sudah 4 ini, belum mata kuliah yang lain. Jadi kalau ada yang bisa diselesaikan, dieksekusi lebih awal, itu saya kira akan lebih bagus itu. Ya, saya akan senang kalau minggu depan sudah ada tugas masuk yang paling rajin Bu Nancy. melalui ketua kelas atau koordinator. Itu dia itu. Jadi nanti tugasnya dikumpul di kolektif aja melalui masing-masing ketua atau koordinator kelas, ya. Baik, Prof. Kalau kita setuju, maka baik, terima kasih, ya. Mohon maaf, ya, karena ini belum pernah bertemu ini. Insya Allah nanti sekali waktu kita bertemu. Oke, saya kira gitu. Terima kasih banyak. Ini saya senang sekali berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Apalagi kalau bertemu langsung, waduh, ini senang betul kita ini, ya. Ya, sekali waktu lah, ya, ada kesempatan. Dan kepada koordinator kelas, ya, koordinator kelas, silakan menghubungi Prof. Darmawan untuk mengisi kelas mulai minggu depan, ya, pertemuan kelima. Oke, ya. Kalau begitu, selamat, ya. Ini sudah satu langkah lagi dilewati. Nanti lama-lama terlewatkan semua nanti, ya. Nggak usah dipikir. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf karena hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya pamit.